Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ani Susanti, NPM 201111307, Program Studi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak dosen tentang metode MRP atau metode perencanaan barang produksi. Sini sudah ada soalnya, di mana PT Yapis membuat produk A dengan memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu ke-4 dan 160 pada minggu ke-6. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan B 1 dan bahan C sebanyak 1. Sebelum saya menjawab soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu GR, SR, OI, NR, dan PO. GR adalah jumlah keseluruhan item pada suatu periode. SR adalah jumlah item yang akan diterima berdasarkan pesanan yang dibuat. OI adalah persediaan akhir yang ada di gudang. NR adalah jumlah kebutuhan bersih dari suatu item untuk memenuhi persediaan. PO adalah jumlah item yang dipesan untuk memenuhi kekurangan yang ada di NR. Soalnya adalah untuk membuat produk A dibutuhkan bahan sebanyak 120 di minggu ke-4 dan 160 pada minggu ke-6. Dan 120 pada minggu ke-4, 160 di minggu ke-6. SR-nya ada 10 di minggu ke-3, 20 di minggu ke-5. Untuk OI-nya, item A adalah 10. Jadi persediaannya ada 10 di minggu ke-0 karena persediaan itu diisi sebelum memulai produksi. Di minggu ke-1 masih 10, di minggu ke-2 masih 10, di minggu ke-3 OI-nya 20 karena di minggu ke-3 kita mendapatkan item yang baru sebanyak 10 dan barang yang sisa di gudang ada 10. 10 ditambah 10 ini sama dengan 20. Di minggu ke-4 ada GR sebanyak 120, sedangkan di gudang hanya ada 20, jadi kita kekurangan persediaan sebanyak 100. Karena lead time adalah 1, jadi kita memesan 1 minggu sebelum dibutuhkannya barang. Jadi PO-nya 100 di minggu ke-3. Di minggu ke-5 SR-nya ada 20, jadi barang yang ada di gudang ada 20. OI-nya ada 20 di minggu ke-5. Di minggu ke-6 kita memerlukan item sebanyak 160. Sedangkan persediaan yang ada di gudang hanya 20. Jadi kita kekurangan bahan baku sebanyak 140. Karena lead time-nya 1 minggu, kita memesannya 1 minggu sebelum diperlukannya persediaan tersebut. Jadi PO-nya di minggu ke-5 sebanyak 140. Kemudian produk B. Karena produk B adalah bagian dari produk A, jadi PO produk GR produk B kita ambil dari PO produk A sama dengan 100. SR-nya 20 dan 40 di minggu ke-5. Selanjutnya OI-nya 100. Di minggu ke-0 100, di minggu ke-1 100, di minggu ke-2 masih 100. Di minggu ke-3 ada SR sebanyak 20 dan persediaan di gudang ada 10,
Jadi total persediaan di minggu ketiga adalah 120, tapi di minggu ketiga ada 100. 120 dikurang 100 dikurang 20, jadi sisanya 20. Total persediaan OI pada minggu ketiga adalah 20. Di minggu keempat, OI-nya masih 20 karena tidak ada GR dan tidak ada SR. Di minggu kelima ada GR 140 dan SR-nya 40, jadi kita tambahkan OI-nya 40 ditambah 20 sama dengan 60. Karena di sini ada GR 140, kita memerlukan sebanyak 140, persediaannya hanya 60, jadi kita kekurangan persediaan sebanyak 80. Jadi NR-nya 80, karena lead time-nya produk B1, kita memesan persediaan 1 minggu sebelum hari minggu kelima, 1 minggu sebelum hari kelima, yaitu PO-nya di minggu keempat adalah 80. Selanjutnya produk C. Produk C adalah bagian produk A. Jadi GR dari produk A kita mengikuti PO dari produk A. PO-nya ada 100. SR produk C adalah 100 di minggu ke-1 dan SR di minggu ketiga adalah 100. OI-nya 0 atau kosong, jadi kita kosongkan. Di minggu pertama ada SR, kita menerima persediaan sebanyak 100, jadi OI-nya persediaan akhir di gudang ada 100. Di minggu ke-1, di minggu kedua juga masih 100. Di minggu ketiga kita menerima persediaan baru lagi, SR ada 100, di 100 ditambah 100 sama dengan 200. Total persediaan OI adalah 200 di minggu ketiga, tetapi di sini ada GR 100. Jadi 200 dikurangi 100, sisanya 100. Total akhir persediaan OI di minggu ketiga adalah 100. Di minggu keempat masih ada 100 karena tidak ada GR dan tidak ada SR. Di minggu kelima ada GR, kita memerlukan persediaan sebanyak 140, sedangkan total persediaan yang ada di gudang ada 100, jadi kita kekurangan persediaan sebanyak 40. Jadi 40 di minggu kelima, NR-nya 40. Lead time dari produk C adalah 2, jadi kita memesan 2 minggu untuk memenuhi kekurangannya, jadi di minggu ketiga. Jadi PO-nya 40 di minggu ketiga. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.